Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang al-bisyaratu wa fadailuha, yaitu kabar gembira dan keutamaannya. Bahaditsuna li hadzal yaum anil bisyarah. Pembicaraan kita di sini dikatakan, pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang bisyarah, kabar gembira. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, al-bisyaratu kullu khabari sidqin. Ya, bisyarah adalah setiap berita yang benar, tatagayyaru bihi busratal wajah, yang berubah dengannya rona wajah. Wa yusta'malu fil khairi wasyarri, dan digunakan dalam menyampaikan kabar baik atau kabar buruk. Wa fil khairi aglab, namun lebih sering dalam kabar yang baik. Berkata Ar-Razi, qala Ar-Razi, wal bisyaratu al-mutlaqah la takun illa bi khair. Ya, istilah bisyarah itu tidaklah digunakan kecuali dalam kebaikan. Wa innama takun bisyarri idza kanat muqayyadatan bihi. Dan dia hanyalah digunakan dalam menyampaikan kabar buruk apabila berkaitan dengannya. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat 34, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Wa qad waradat nususun katsiratun minal kitab was sunnah, dan telah datang yaitu nas yang banyak dari kitab dan sunnah, fiha basyairu azimatun, ya, di dalamnya terdapat kabar yang agung, lil mu'min fid dunya wal akhirah, bagi orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, para wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada pergantian pada kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah dia keberuntungan yang besar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ubadah bin Samit dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Berkata Aisyah atau sebagian istri-istri Nabi, inna lanakrahul maut, kami ini benci kematian. Ya, laisa zak, kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira birruwanillah wa karamati. Bukan begitu, kata Nabi SAW, tetapi orang yang beriman apabila dia kedatangan kematian, dia akan diberi kabar gembira dengan ridho Allah dan karomahnya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang paling dia sukai kecuali apa yang dilihat di depannya. Fa habba lika Allah wa ahabba lika'ahu, maka dia pun senang berjumpa Allah, Allah pun juga senang berjumpa dengan dia. Wa innal kafira idza hudiral maut busyira bi'adzabillah wa uqubatih, dan orang yang kafir apabila dia kedatangan kematian, maka dia disampaikan kabar dengan azab Allah dan siksanya. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu, hingga tidak ada yang paling dia benci kecuali apa yang ada di depannya. Kariha lika Allah wa kariyallahu lika'ahu, dia benci berjumpa Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Saudara kaum muslimin, wal kufar wal munafikun mubasyaruna bi'azabillah, orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka diberi kabar dengan azab Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 138, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah, sampaikan kabar kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka itu azab yang pedih. Demikian pula dalam surat Taubah ayat yang ketiga, wa basyiril ladzina kafaru bi adzabin alim, sampaikan kabar kepada orang-orang kafir bahwasanya bagi mereka siksa yang pedih.
Wal muslimu, seorang muslim apabila melewati kubur orang yang kafir, maka dia menyampaikan kabar kepadanya dengan neraka. Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Salim dari bapaknya, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada orang Arab Badui, haitsuma mararta biqabrin musyrikin fabashirhum binnar. Ya, di mana saja engkau melewati kubur orang yang musyrik, sampaikan kabar kepadanya dengan neraka. Maka orang Arab Badui ini pun Islam, dia masuk Islam. Lalu dia berkata, Nabi menugaskan kepadaku sebuah tugas, sehingga tidaklah aku lewat di sebuah kubur orang yang kafir, kecuali aku kabarkan kepada mereka dengan siksa neraka. Berkata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, dalam hadis ini terdapat faedah yang tinggi, yang telah dilalaikan oleh kebanyakan kitab-kitab fikih, yaitu disyariatkannya menyampaikan kabar dengan neraka Allah kepada orang musyrik apabila lewat di kubur mereka. Wala yakhfa ma fi hadhihi tasri' min iqazil mu'min, dan tidak samar dalam pensyariatan ini terdapat yaitu penyadaran bagi orang yang beriman, wa tazkir, dan peringatan bi khuturati jarmi hadzal kafir, yaitu peringatan akan bahayanya dosa kesalahan orang yang kafir ini, di mana dia melakukan sebuah dosa yang membuat dosa-dosa dunia itu menjadi ringan apabila dihadapkan dengan dosa orang kafir ini. Wa huwal kufru billah wal isyraq bihi, yaitu kafir kepada Allah, dosa kafir kepada Allah, dan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan boleh mengatakan bahwasanya jahil, bodoh dengan faedah ini akan mendorong sebagian muslim terjerumus kepada apa yang berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh syariat kita yang mulia. Ya, di antaranya adalah kita mengetahui banyak sekali dari kaum muslimin mereka mendatangi negeri-negeri kafir untuk menunaikan sebagian keperluan mereka, baik khusus ataupun umum. Ya, dan tidak cukup itu, fala yaktafuna bizalika hatta yaksuduna ziyarata ba'di quburi man yusammunahum bi uzama'ir rijal. Ya, tidak cukup itu, bahkan mereka mendatangi menziarahi kubur-kubur, sebagian kubur orang-orang yang mereka namakan dengan tokoh-tokoh, yaitu dari kalangan orang-orang kafir. Wa yad'una ala kuburihim al-azhar, mereka meletakkan di atas kubur-kubur mereka karangan-karangan bunga, wal akalil, yaitu mahkota-mahkota rangkaian bunga. Wa yakifuna amamahum khashi'ina, mereka berdiri di depan kubur mereka dengan penuh khusyuk, mahzunina, bersedih, mimma yas'uru biridahum anhum, di mana ini mereka merasakan keriduan terhadap mereka orang-orang kafir itu, wa adamu maktihim iyahum, dan tidak adanya kebencian kepada mereka. Saudara kaum muslimin, Allah telah mengabarkan kepada orang yang beriman, orang yang takut akan ampunan Allah dan pahala yang besar. Allah berfirman, innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Kalian yaitu engkau hanya memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti petunjuk, orang yang mengikuti peringatan dan dia takut, yaitu kepada Ar-Rahman yang tidak dilihatnya. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, sampaikan kabar kepadanya dengan ampunan dan pahala yang besar. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan wa min fawaidil bisyarah, di antara faedah kabar gembira adalah istihbabu tabsyir bil khair, yaitu dianjurkannya menyampaikan kabar gembira. Yaitu Allah berfirman, wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Sahihain, yaitu tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik, Nabi SAW bersabda kepadanya, absyir bi khairi yaumin marra alaika munzu waladatka ummuka, bergembiralah akan suatu hari yang berlalu darimu, itu yang lebih baik dari semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saudara kaum muslimin, yang kedua adalah fadlul a'mal al-mubasysyaru biha mislu sabr, keutamaan amalan-amalan yang disampaikan kabar gembira dengannya seperti sabar, yaitu takut kepada Allah, wal masyi ila masjid, yaitu berjalan menuju masjid pada kegelapan malam, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu di mana kabar gembira ini manfaatnya akan kembali kepada orang yang menyampaikannya. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik, dia berkata, indama basyarahu rajul, ketika seorang menyampaikan kabar gembira kepadanya, sa'idal jabal, ya, maka orang itu naik ke gunung, wasaha bi'ala sautih, lalu dia berteriak dengan suaranya yang tinggi, absyir ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik. Qala Ka'ab,
Berkata Ka'ab, "Panaza'tu lahu saubi," maka aku pun membuka pakaianku untuknya. Fakasautuhuma, aku pun memakaikan kepadanya keduanya. Iyahu bibisyaratihi, karena kabar gembira yang disampaikannya. Wallahi ma amliku ghairuhuma, padahal aku demi Allah tidak memiliki selain dari keduanya. Khamisan, kemudian yang kelima, keutamaan orang yang diberikan kabar gembira kepadanya, ya, di mana itu. Kemudian yang keempat yaitu hubbul mubasysyir liman yubasyirhu, yaitu kecintaan orang yang disampaikan kabar gembira kepadanya kepada orang yang menyampaikan kabar gembira. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kisah tentang turunnya wahyu, pada awal-awal turunnya wahyu di Gua Hira, maka Nabi SAW mendatangi Khadijah dalam keadaan bergetar takut hati beliau. Dan beliau berkata, "Ya Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, sungguh aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Apa kata Aisyah? "Kalla abshir." Sekali-kali tidak, bahkan bergembiralah. Fa wallahi la yukhziyakallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung tali kekerabatan. Wa tasduqul hadis. Engkau adalah orang yang benar dalam bicara. Wa tahmilul kalla. Engkau adalah orang yang selalu menanggung beban orang yang susah. Saudara kaum muslimin, maka bergembiralah Nabi kita Muhammad SAW dengan perkataan Khadijah, dan menjadi tenanglah hati beliau. Dan adalah Khadijah termasuk istri beliau yang paling beliau cintai. Dan Nabi banyak menyebutnya, mengingatnya. Bahkan setelah wafatnya, Nabi SAW banyak mengingat Khadijah. Dan Nabi menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah. Bibaitin, yaitu fil jannah min qasabin, yaitu sebuah rumah baginya di surga yang terbuat dari mutiara. La sakhabah, yang tidak ada kebisingan pada rumah tersebut. Wala nasobah, dan tidak ada keletihan. Maka mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kabar gembira di dunia dan juga di akhirat akan ampunan, rahmat, dan surganya yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.